Orang tua tadi bergandengan tangan, ketawa, ketawanya tidak manis lagi karena mukanya sudah keriput. Apakah dia sedang kasmaran atau mengulang cinta yang tertunda? Tidak. Itulah yang dikatakan rahmah. Ambo doakan anak-anak ambo muda koco itu hendaknya. Ya kan? Jangan tiuk sebentar lagi setiap cara enak-nak. Itu dah ngali kalian tu. Nah, itu. Tak rancak tu. Cik anak, cik lopaknya, cik anak, cik pak. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ayyuhal muslimat, ibu-ibu majelis taklim yang telah berkumpul di Masjid Al-Muhsinin dalam rangka kita silaturahmi menjalin ukhuwah Islamiyah, membentuk karakter takwa, mengamalkan ajaran Rasulullah dengan kalimat yang sering kita dengar, ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah yang pertama itu adalah mengabdi kepadanya. Kalau yang lain kita laksanakan dulu, maka kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kita utamakan daripada menyembah Allah. Ini yang berbahaya. Karena mempersekutukan Allah adalah dosa yang tidak diampunkannya. Semoga kita terhindar dari itu. Bermacam-macam juga organisasi pengajian ibu-ibu ini yang telah saya lihat dan telah saya kunjungi. Ada namanya BKMT, ada namanya Wirid Yasin, ada MTI, ada MT, ada Wirid wanita abrar, wanita baik-baik. Ada namanya majelis ilmu. Nanalun baswo dan bo kumpulan wirid wanita janda-janda. Atau lu musoleh. Lu ada usoleh sampai kini. Saya doakan ibu-ibu yang masih tetap beraktivitas dengan wirid pengajian ini, semoga apa yang kita dapatkan di dunia membawa berkah. Kemudian setelah itu, karena hidup kita ini memang maju terus. Maju kemana Pak Ustadz? Maju ke pintu kubur. Itulah hidup kita ini setiap hari. Semoga nanti dalam kita dijemput oleh Allah, mudah-mudahan meninggal kita husnul khatimah. Kemudian dilapangkan kita di alam barzakh, dimudahkan kita berhisab di mahsyar, dilancarkan kita meniti sirat,
dan masuk surga bersama nabi-nabi dan rasul-rasul serta orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat saja ibu-ibu? Alhamdulillah. Ambo sebagai orang gaek yang berusia sekarang 70 tahun 19 hari. Jadi balabih 19 hari. Karena tepatnya tanggal 10 Juni kemarin. Tidak ada ulang tahun dalam Islam. Nan kita inge ulang mati. Jangan ulang tahun kelahiran, ulang tahun kematian. Mengingat kematian itu yang disuruh. Lihatlah hadis. Akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Apa artinya itu? Ingatlah olehmu sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa saja kelezatan yang kita rasakan di dalam hidup ini, dengan datangnya itu semuanya hilang. Ada nampak di ibu orang laka mati itu ingin berbini balik? Tidak ada. Kutikonyo payah doa ajarilah dan bini le do. Tidak ada. Karena semua kelezatan berumah tangga lezat, ya kan, melihara anak dan cucu lezat, pergi berdharma wisata lezat. Tapi ajaklah orang sakratul maut tu, pai kita kamandeh gini ba ada aja. Nak muhnya tu lah. Ado pitinya belipek-lipek dalam dompet, ibu cabut selan sakunya, ndak kanya tagah le tu. Karena yang dilihatnya adalah alam gaib ketika sakratul maut itu. Itu akan datang kepada kita semuanya. Jadi ke depan ndak usah ulang-ulang tahun dunia golek. Yang akan kita ingat kematian. Kata Nabi lagi, kafa bil maut wa izah. Cukuplah maut itu jadi pelajaran bagi kamu. Kita kan sering pergi takziah. Ya kan? Kenapa kita pergi takziah itu? Disuruh oleh Nabi. Hakun muslim alal muslim khamsun. Hak orang Islam itu dari orang Islam yang lain 5. Apa itu? Yang pertama raddus salam. Jadi kalau terdengar teman kita mengucapkan salam, kita balas dengan sempurna. Walaupun dia sepotong membaca assalamualaikum, jawab dengan sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelebihan kita dari dia. Apa kelebihan kita dari dia? Dia mengucapkan tadi assalamualaikum, selamatlah kamu. Ya kan? Kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatlah kamu, dapat rahmatlah kamu hendaknya, dan dapat berkah. 2 lengge tambahnya dia awak. Ya kan? Lebih baik dari yang dia ucapkan tadi. Jadi jangan lupa, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, kalau kita sudah diselamatkan Allah, dan kalau kita sudah mendapat rahmat Allah, kalau berkahnya sudah kita kantongi, apa saja kehidupan di dunia ini kita akan merasakan lezat. Kecil orang Minang, raso diureh ayamawa nan bak meminum pati santan. Sanang anggota ketujuhnya. Kepala dingin, dada lapang, pikiran tidak ada merasa kusut masai. Inilah kalau berkumpul kepada kita, pertama selamat, kedua rahmat, ketiga berkah. Tapi ketiga-tiganya kalau dicabut oleh Allah, lekanamu orang tu orang paling kayo di dunia. Samo joiti baranang dalam air mati kehausan, ayam betalu dalam padi mati kelaparan. Tidak diberi dia kepuasan oleh Allah, sehingga dia mengurus segala hartanya itu sampai malam dia tidak tidur. Tatap jotele pon noto wak nan itu le dapat muatan. Ya kan? Kapal wak nan itu le baisi. Kapatabang pribadi petang ko ba alai selamat. Tidak ada waktu untuk zikir. Ini kalau berkah
dan rahmat sudah dicabut oleh Allah. Itulah yang kita baca dari salam umat Islam. Jadi kita yang mendengar jangan tidak menjawab. Itu hak orang Islam yang harus diterimanya dari Islam yang lain. Yang kedua, wa iyadatul marid, malie kawan sakit. Lai biasa di ibu-ibu ke? Lai alhamdulillah. Calik kawan sakit. Tata tertibnya bagaimana? Ya kan? Etikanya bagaimana melihat orang sakit itu? Pertama di sana jolong awak masuk, senyum ke inyo, baca salam. Kalau di waktu salat awak masuk, di jam salat lah. Allah bodoh, Allah salat. Ya kan? Deh, ambo calik lah cerah muka dari jolong masuk sari. Mudah-mudahan capek sehat. Bersama-sama kita majlis taklim balik. Itu terbujuk dia walaupun sakitnya parah. Ya kan? Begitu tata tertib, tata kerama melihat orang sakit. Jangan dipetakui orang sakit kau. Onde muju le capek dan kemari. Dan calik mata kau ndak berorang-orang lai. Ndak kalamo kau dolai zikir-zikir seladi. Tu tambah parah sakitnya. Ya kan? Ndak membujuk awak namanya mempatakui. Ya kan? Jadi semuanya ada adab-adabnya. Ya kan? Yang kedua, misalnya ada orang tua teman kita sakit. Ya kan? Pai lo mencari bersama-sama orang gaiknya kok. Sebab orang gaiknya orang gaik awak, ayahnya awak ya awak. Dek larat sodake wana. Inyo bayah kayahnya awak tiba sinan lah setolo awak bayah. Ya kan? Kan dak na tu. Apa ia mencari ayahnya sakit tu? Ayahnya kau sedang itu Lanyu bisian dia nak nanci ayasin ke telingonya. La ilaha illallah. Awak tiba sinan. Lepas hari dia sakit ko. Lah seminggu mani. Onde kota masuk nantaan nangok orang gaik. Di samping rumah hamba orang sakit cuy ko. 2 harinya lah lalu. Hanya tenju dia nak. Jadi semuanya ada adab-adabnya. Oh, membawa makanan itu masalah nang kedua tu. Lima mani, jaguang abui, alai. Karena dulu buah-buahan nyo kumpuan di orang tu nyo bungkus jo plastik. Ya kan? Ada rambai, ada lengkeng, ada ya lengkeng namanya. Ada salak, ada buah naga. Ya kan? Di bawah itu. Itu nang kedua tu. Kalau ambo buah, ya kan? Sadang sehat kau agilah makanan. Jangan ketika sakit di jenjangan makanan sedang lima manis sepai di orang damam tu. Iya kan? Orang awak kau kadang-kadang tak orang sakit kan bawa makanan. Sudah awak wirid gua pergi makan sama kalau mau nombak tu rancak. Ya kan? Ketika sehat. Jangan ketika lah sakit dia nak makan anak kata ragu dia nyolai. Lah dua. Yang ketiga, wa itba'ul janaiz. Ya kan? Mengiringi jenazah ke kuburan atau kita datang bertakziah. Kadang-kadang awak mengiringi jenazah ke kubur itu tidak lo ada sempat, tidak ada waktu. Kerana ya kan? Awak ko sadonya kan orang sibuk. Karajo di PT sibuk. Kan? Sibuk sadonya. Adonan sibuk jo gale, adonan sibuk jo makanan, ya kan? Adonan sibuk balaki panjang serupa puyuh. Ya kan? Ya kan? Macam-macam. Serupa jambo ko ada sibuk jo dakwah. Ya kan? Subuh tadi di Masjid Nurus Sakinah, malam pulang dari meninjau. Ya kan? Sudah telah bertambah lo di SD Al-Azhar, tulah siko pulo. Dakwah panjang saya. Mujo sibuknya laijo itu. Kok sibuk babini saya? Baraka terjarian.
Itu ibu dan bapak. Ya kan? Anda sempat kita mengiringi jenazah saudara kita ke kubur, datang bertakziah. Bertakziah tu pahalanya kadang ibu. Ambo dia gian nasihat dek buya senior. Buya senior tu gaib dari ambo. Mungkin ayah ambo ketika ambo jadi mubalik, beliau lah gaib jo. Ambo baru sekitar umur 30-an. Kata beliau, Ustaz Datuk, yo. Kalau ada orang minta takziah, Ustaz ada wirid tatap. Sagantian wirid tatap tu dia Ustaz lain, pai Ustaz takziah. Ya kan? Apa gitu? Kalau ada orang minta takziah, sagantian wirid di masjid tu, pai takziah. Karena takziah itu membujuk orang yang dapat musijah. Narusuh kan dibujuk. Ya kan? Tangih diantoan, tagamang bajawe. Betul. Nah, ada pantunnya tu. Nah, kalau orang tagamang tak dijawe, bahaya. Orang kamang je orang mage kapakan cie berdua, adik tagamang le bajawe, udah tagamang jatuh saja. Oh. Ini. Jadi rusuh babujuk, tagamang bajawe, tangih bantoan, sakit bau be, luko batawe. Bersama-sama kita datang sesudah salat maghrib bertakziah ke rumah saudara kita yang ditimpa musibah, di mana orang tua beliau 2 hari yang lalu sudah dijemput oleh Allah ke rahmatullah. Apa ya sama-sama? Ya kan? Bertakziah tu jangan disampaikan itu lah hari dia meninggal tu kecewa lah 3 hari lah patut lah berapa umur dia 90 atau lah patut. Itu janguk karo namanya. Ya kan? Awak pengen bujuk orang itu nanti kecil. Ya kan? Atau itu kecil awak. Kalau ndak mati-matilah orang, ndak temuek di dunia kole. Mujunya le mati orang gaya awak macam. Kalau dalam mensaji awak sama-sama kini, kau nak dalam takziah jan. Ibu hati orang yang dapat musibah tu. Ya kan? Atau itu kerja bara suami ibu umurnya, suami ambo 80, ibu ambo 50. Habis ala mati cari umur 60. Itu ndak takziah namanya, mencari pakaro. Kalau secara benar dan betul menurut petunjuk Nabi kita pergi takziah itu, berapa pahalanya? Mathalul jabalainil azimaini. Seumpama 2 gunung yang besar, kata Nabi. Nah, kita ambil secontohnya gunung awak. Kalau ibu pergi ke kota wisata ke Bukit Tinggi, ya kan? Udaranya kan sejuk. Kalau ibu lalu di Kota Baru, mengong ke Suok, nampak Gunung Merapi. Melengong ke Kedah, nampak Gunung Singgalang. Keduanya tu jadi tumpuan di orang Minang. Biarlah macet hari raya orang pulang je dekat kampungnya ke sinan tu. Bab itu Marapi rasa mengijuk, Singgalang rasa maimbau, rumah bagonjong saru menyaru bak kaputui hati dek taraga. Di jalan je kampung Kosari 2 hari. Walaupun dari Bukit Tinggi ke Padang macet 8,5 jam, jauh daripada ke Makkah. Ke Makkah 8 jamnya Pak. Hari raya petangku, hari raya ketiga tu 8,5 jam. Dari Bukit Tinggi ke Padang. Ya kan? Itu. Tapi orang pulang kampung je. Bab engkau itu tu Pak Ustaz. Lai tahu ibu sebabnya. Kalangi tabanglah bangau, rauknya ke sawah juo, rasuk ndak lupa jo jariau tonggak takana jo sandinya. Itu dalam hidup ko, jangan sampai lupa rasuk jo jariau. Jangan sampai lupa tonggak jo sandinya. Karena rumah gadang tu tagaknya dia ada sandi di bawah tonggak. Itu nanti cari pulang. Ambo di kampung tampai kelahiran ambo tu bu, indak masuk listrik tu. Sebab nan muda-muda adik-adik ambo lah membeli rumah ke dekat Pasawaso. Tanah ada senan. Kampung nan tua tu tinggal rumah gadang bagonjong cie.
nan lain-lain lah runtuh. Iya kan? Jadi kecil orang PLN kalau disambungan tonggak listrik dari jalan raya Batu Sangka Bukit Tinggi ko, itu 7 tonggaknya Pak Ustaz. Rumah cieknya rugi kami. Jadi tidak masuk lampu ke sinan. Tapi yang bawa pai jo ke sinan, Bu. Ke rumah tidak masuk lampu tu, sabok sinan yang bawa dilayan. Di tanaman pusik yang bawa di bawah janjang. Kecil orang kalau pusik banyuan orang tu merantau, kalau di bawah janjangnya putar-putar di rumah saya. Ndak bersuara dan bodoh. Ambo di bawah janjang bertanaman kakak anak tu, tapi ambo merantau ke Padang. Malah kini malah lala pergi mengaji kau saja masuk YouTube kau. Ya, tanggal 2 besok nyundang dia orang Minang ke Kalimantan lagi. Ya kan? Ini bapak-bapak. Jadi tidak mana ramalan-ramalan tu. Anak kalau ditanaman pusiknya di bawah janjang, nyoba putar dari rumah ke rumah saja. Sudah tu makan, minum, tu naik lalu. Tak benar itu. Kalau dia nyuian kakak anak tu nyoba merantau, tak ada tu. Semuanya itu hanya ramalan, tidak benar. Ikan? Kita dengan data. Apa mengko merantau orang, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang Allah menjanjikan mungkin ke orang nampai itu, rasa kiang kambu agih kalau nampai ke sinana, agak lebih dari di rumah aja. Itu. Anang kedua ciri-ciri orang Minang, ko ibu-ibu, bapak, pai takziah, pai berrekreasi, pai barale, inyo ndak amuh lalu de teotor. Tu orang Minang. Mencalik segi jendela keluar. Wah itu. Ya kan orang Minang ko banyak pangalih. Ko rancak siko duit kadang. Berlaku galih siko. Atu, ndak amuh lalu. Ini bapak-bapak. Ya kan? Tunya. Nah. Jadi kaum muslimin yang terhormat, ibu-ibu yang saya muliakan, kita semuanya adalah orang-orang yang maju menuju pintu kubur. Sebelum itu dapatnya kita membayarkan hak-hak saudara kita yang lain. Sudah tu lain. Wa ijabatut dakwah. Memuliakan seruan. Serupa mbok kini ko. Ikan kata Linda, Pak Ustaz, jangan lupa nak 9:30 mulai. Nambo ko 9 tiba sukonyo alunya lah. Ya kan? Aturannya kan orang nama undang tu tiba dulu. Ya kan? Anak ambo ko, ya kan? Entah ndak tentu ambo nyo hari ambo ko masuk sinan. Ini bapak-bapak itu. Ya ambo ndak lo tahu dek pintu lo sinan ai. Tu masuk ambo dari sinan. Kan? Mau patuh salah lari saya mau kemari lalu. Ya kan? Ya kan? Wa ijabatud dakwah, memuliakan seruan. Tadi kan berbisik ambo DP. Tu ambo sedang mengaji di Al-Azhar untuk guru-guru. Lai tahu ibu kaji ambo untuk guru-guru tu tadi. Ambo simpulan saya cik ya. Kalumbu je Balai Baru, sesimpang jalan ke Kuranji, berputar jalan ke Seba. Biarlah gapu asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengredit atau inopaj. Itu sih gaji ambo tadi sinan cik. Kan? Itulah nyagi ambo kue, lah nyagi amplop. Tambo kemari le. Malah Selinda aku. Jadi wa ijabatud dakwah, memuliakan seruan. Senang hati orang. Ambo bu sebagai guru dakwah ko, biar ambo tibo dulu. Pado jamaah larami ustaz lu tibo tu panjang liye mah. Kemana ustaz kelera ko lunjuk tibo. Ya kan? Ya kan? Yang kelima, watashmitul atis. Apa itu watashmitul atis? Mentasmitkan orang bersin. Ini kan ringan saja ini.
mentasmitkan orang bersin itu bagaimana? Kan ada awak begitu nyo ndak bisa lo dibuik-buik tu tiba saja. Iya kan? Kadang-kadang orang yang bersin tu lupa nyo baca alhamdulillah. Padahal bersin itu di samping awak memang yo disalemo tu menolak penyakit barik keluar tu. Ada bibit penyakit barik ke masuk anyo tulak di basin tu. Tu muka basin awak. Iya kan? Orang yang basin tu ndak tekana dia nyo membaca alhamdulillah awak ada duduk sinan. Dibaca dawa yarhamukallah atau rahimakumullah. Ada orang itu nyoco dah. Makannya lu nanti orang kau lah aja. Sembarang makan saja. Ya kan? Ndak itu jawabnya kalau orang basin tu. Baca rahimakumullah atau yarhamukallah. Berapa indahnya aturan agama kita ini. Kalau kita mengamalkannya yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, benar kata Nabi, kita tidak akan pernah tersesat. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Apa tuntunan itu? Ma in tamassaktum bihima. Selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Dia itu apa? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Mendengar orang baca Quran tu saya diam awak bu. Tenang awak, diam. Itu berpahala. Iya kan? Wa ansitu. Diam. Diam kamu terdengar bacaan Al-Quran itu. Fastami'ulah, dengar dan diam. Maka kamu akan mendapat rahmat. Tadi kita sudah uraikan apa itu rahmat. Dalam rumah tangga ada enggak rahmat ke? Ada. Kalau awak pergi beralik, ya kan? Atau di suri undangan kita baca, kini kalah suri undangan itu dipindah orang lo ke WA supaya jam pagi mantan ke sinan. Enggak ada. Itu kalau undang tu. Bunyinya, semoga anak kami yang menikah ini sakinah, mawaddah, warahmah. Urutan sakinah, mawaddah, warahmah berumah tangga itu, apa itu maksudnya? Jadi rumah tangga kita kalau lenggeng, ketiga-tiganya dapat apa? Dia boleh dapat ketiganya bu, kalau meninggalnya lah dapat. Sakinah itu apa? Ketenangan. Saya dulu ketika muda, belum lagi menikah, itu habis pitih mau menonton di bioskop saya. Lal babi ni mau ibu-ibu apa inyo saya mau tonton lain, dah ada menonton lain. Sampai mati. Ya kan? Ini bapak-bapak. Tak boleh. Ambo cuba lo membawanya sekali menonton film India Emma Malini, Jodie Fanan, hanya lalu sudah dalam. Orang dari kampung namanya anak mama, tak ketujuh dia menonton tu. Inyo nang ketujuh bau uli saja. Ini peramanya. Lebih-lebih kalau nyo buntiang kucing, dia kan acok mutah-mutah, itu tak tangguh. Dek ndak ada menonton tu lah, dek joinyo saya dapat anak 5. Itu kaum muslimin berkahnya. Ya kan? Jadi awak kalau lah menikah jangan kemari kok kamalala jo suami. Lita dengar ibu tu. Itu. Nyambo biar sekali. Jangan melalala seorang. Kalau ada nan saumu ambo ko ya kan? Ibu berumur 65, suami lah berumur 70 serupa ambo ko. Ajan kalau pai baunya jangan seorang-seorang nyopasan ya nak di Medan awak pai seseorang apa kayak kau tinggal baunya sebab masuk awak basandi yang dua dulu awak kan soal akidahnya dua kecik tukang pidato ke anak daro je marah pulai bak talam je tuduang saji bak kapuran je sawoknya siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya ciek bulan ciek matahari samo bacayo keduanya. Ya kan?
Kemudian lah menikah awak sekian tahun dapat anak. Atau berubahnya lah. Kalau sakinah tadi ketenangan. Tenteram saya awak di rumah lah. Jo suami jo bini tu. Tak ada pengena menonton lah. Ya kan? Malah kok boleh mengecek sehari tu. Kok tahu dia bini. Kok serupai kok saja sehari dia bini lah. Akhirnya ada orang lah lama jadi karyawan, lah lama jadi pegawai, alunnya berbini lah. Berbini nya umur 45, alun tamai anak sedih lewat mati. Saya dulu umur 24 sudah nikah, umur 49 lah peminantu. Akhirnya cucu ambo lah sawaleh. Ya kan? Anak 5. Mana rancak anak 5 je anak cik? Rancak 5. Kau mengirim pulsa, kau beliin baju koko, kau membawa raun ke Malaysia. Nya ndak do magi awak pitih do. Kalau tiba saya, ya, lai duit yo paspor ayah pergi umrah sehari. Lai, ibu, lai, ke Malaysia ya. Kalau anak 2 dia hantar dia bendi cik dia nyui, kalau 2 cik mana lai? Jadi nama mudo-mudo kau beranak sela kalian tarui. Cali Pak Irwan Priyatno sawaleh anak. Iya kan? Pak Meldi 9. Iya kan? Rancak beranak banyak tu kalau lagi. Kadang-kadang taimbo namanya cik datang sadonya. Farid Pazwan Mid Dani datang tak baca sado. Sedang Cino nama rantaunya di negara awak bakapurui anaknya. Dah adanya kabir. Awak di negara awak batantan lo beranak. Balaki na iyo beranak ndak. Salah kerajut. Kalau balaki itu risikonya beranak. Ini dah nganggi cik orang tu. Kini lihat dojo tambah anak Pak Ustaz, mah yo lain jalan meninggal. Kemana tambah? Ya kan? Ada lagi. Nah, jadi sesudah kita beranak itu nama tingkatan rumah tangga kita mawat lah berparakik cik lai tambah taguknya. Ya kan? Apa yang akan kita kaji di sana lagi yang menjodohkan awak tadi siapa? Allah bu. Jangan ada nan tak cocok menurut awak sedang kecil Allah secocok. Kalau ndak cocok ndak mu Allah menjodohkan awak. Jadi kalau ada kelemahan suami, ibu tutupi. Cari kebaikannya yang lain. Begitu juga awak nak laki-laki kau tamamur. Yang bini sedih salah, ni terengah tamamur tu. Iya kan? Aduhlah awak nan suami kau nan kilap bagai. Iya kan? Tibo ego awak, iya kan? Dibangga-banggakan ke istri kau. Padahal kalau tidak adalah istri ini, semua pekerjaan kita tidak akan tertunjang. Kalau pasangan muda itu, kerjasama yang baik itulah membawa perekat yang kuat, namanya mawat. Kalau lah sebagai emboko, iduit orang rumah le, namanya rahmah. Ambo lah ambo pot lah sampai ambo tu. Kemari pai ambo raun ketika usia lah gaya le pensiun ko nyo. Cuma nyo kini lah raun ke serugo. Mudah-mudahan begitu. Sebab ambo tanyo nyo kemambuskan napas tu bu. Ada hutang tak? Tak ada ambo berhutang tak. Udah akan dapat amplop yang mengaji taruh cukui belanja ambo nyo. Pensiun ada lah. Tak ada ambo berhutang-hutang. Cuma orang banyak indak membayar hutang ke ambo. Lai bertagih, lai janji ke janji saya arilan saya lagi. Ya kan? Ini. Nah, anan rahmah tu salah satunya ya. Ya, pasangan tu indak cinta lah, tapi ibu sayang ibu nak lebih anak. Ketika ambo masih berumur sekitar 39, anak ambo kan nangadang lah dia apa tu, lah di Dinia Putri. Dan nomor 2 kelas 6, apa nyo libur maraton. Ketika tu ambo belum dapat rumah lah dah, rumah kontrak. Di Bukit Putih ambo tinggal, Jalan Kagawang. Kini Bukit Putih itu ndak ada lah, mana lah Putih. Bab itu
rumah nan sinan tu lah dibongkar, membuat jalur dua. Dah ada lagi, udah diganti rugi. Para jemaah, payahlah kami maraton naik ke Bukit Ayamani. Dulu tu kamu do baru ndak sakit lutut gila dah. Di Bali nasi jo rendendang masih di gawang. Tu lama mana dendangnya. Makan kami sama-sama. Sedang makan jo anak tu, ada orang gaek berdua. Sarawak trainingnya nyoguluang sampai di lutut. 6 perusi ndak? Ya kan? Kemudian tangannya itu berjalan berdua. Dan tu kalau nancik tu tangan kita tu. Nancik lah tangan suuk. Dan keluar tangannya menjinjang sepatu. Anyo galak-galak seberdua berjalan menyisir ombak tu. Ombak ayam ni kan ketek-ketek ya. Pindak putih-putih. Ya kan? Tiba dak ke ambo duduk tak galak lombo menjeliaknya. Babi tu ndak bagi gigi keduanya lah. Tapi nyo nak baca salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun ndak pakai kopiah, ambo ndak lupa je orang ko doce. Iko Ustaz Restauradi kan je. Yo Pak. Di mana Pak tinggal? Di Kampung Batu Muaro je. Kan jauh ya nyo meraton tu. Umur Pak lah bara lah 91. Ibu bara ibu 79. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu. Orang tua tadi bergandengan tangan, ketawanya tidak manis lagi karena mukanya sudah keriput. Apakah dia sedang kasmaran atau mengulang cinta yang tertunda? Tidak. Itulah yang dikatakan rahmah. Ambo doakan anak-anak ambo muda koco itu hendak. Ya kan? Jangan tiuk sebentar lagi setiap cara anak-anak. Itu dah ngari kalian tu. Itu. Tak rancak tu. Cik anak, cik lopaknya. Cik anak, cik pak. Jangan. Banyak sekali ajaran Islam ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan bagaimanapun juga. Pokoknya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah. Rasanya kalau panjang awak mengaji ko, tapi kan tu. Dan kedua ambo pulang tadi malam di meninjau jam 2. Ya kan? Karena lah janji lo jemaah kuliah subuh lo tadi di Nurus Sakinah Ulak Karang. Sudah tu di Azhar baiko ke Solo pula. Jadi sudah zuhur ambo kalalok kecik ambo sebentar. Ibu-ibu yang terhormat, kalau ada orang salah sampai orang gaik ko, ada tinggal cik. Jadi ibu kama kapai pasangan gaik tu pai berdua-dua deh. Jadi tinggal dia. Ada bu, ndak nyoba suah piring ya doh. Kakinya tengkak. Nya selama tinggal tu lah bau nguat piring. Berdosa nampai itu. Iya kan? Nah, kadang-kadang lah ya dulu toleransi istri ko. Dah. Besok anak awak di Malaysia, kenan kemamasan awak pai kain pai udah lah yo, udah cok tinggal. Larok lo suami ko ke pai. Alah tiba di hari ha tu ko ai kecik ibu ko. Kalau pai lo udah siapa gi makan kambing. Ada jadi lo gaek ko pai lo, lah tinggal lo nyojo kambing. Kok matinya ibu pai itu, ibu berdosa. Jangan ditinggalkan suami kita. Ya kan? Para jemaah, kapan teringatnya kita kebaikan suami, kebaikan istri itu setelah dia tiada lagi? Ya kan? Saya merasakan itu. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi pasangan yang bahagia. Pisahnya pisah meninggal. Kita amalkan hadis Nabi tadi, nan 5 perkara tadi. Kita berpedoman kepada Al-Quran dan terus membina ukhuwah seperti ini. Tidak ada seindah kita bersaudara dan damai ini bu. Daripada kita baca kak kecik Pak Samsiapan almarhum dulu balago pagai. Anda rencak kita damai yang indah. Itulah hendaknya yang diberikan Allah pada kita. Kalau ada yang salah, ambo sampean, ambo minta maaf ke ibu-ibu. Sadonya pak-pak. Nan bana sadonya dari Allah. Saya ucapkan
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.